nama saya Reti Kristenti. Sini saya dari jurusan Teologi Kristen semester 5. Saya dari Institut Agama Negeri Kristen Palangkaraya atau sering disebut IAKM. Di sini tujuan saya membuat video ini? Di sini membuat video ini adalah saya memenuhi atau mengikuti PPL 1 saya, yaitu jurusan kami meminta kami membuat proyek PPL, yaitu membuat tiga tema yang berbeda dalam mengajar SHA. Nah, PPL kami kali ini berbeda dengan PPL kakak tingkat kami sebelumnya, karena kemarin kakak tingkat kami melakukan PPL-nya yaitu terjun langsung ke lapangan. Namun kami berbeda karena melihat kondisi pandemi seperti ini tidak memungkinkan kami untuk terjun ke lapangan langsung. Nah, jadi jurusan kami meminta kami tetap mengikuti PPL, namun PPL-nya yang berbeda, yaitu membuat video mengajar SHA melalui video seperti ini. Jadi saya harap video saya ini bisa membantu adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggunya di rumah saja. Untuk adik-adik yang di rumah, jangan patah semangat, jangan bersedih. Walaupun kita mengikuti ibadah sekolah minggu kita di rumah saja, namun tidak mengurangi rasa semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa bersama-sama beribadah di gereja, memuliakan nama Tuhan dengan seperti biasanya. Oke? Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Pada hari ini kembali bersama kakak Reti Kristenti. Kakak akan kembali mengajak adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu yang kedua dengan tema yang berbeda, yaitu temanya kasih. Sudah siap? Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk adik-adik yang di rumah bisa berdiri. Kakak akan mengajak adik-adik semua kita sama-sama memuji nama Tuhan yang berkata Happy Yaya. Kita akan berdoa. Namun sebelum itu, adik-adik yang di rumah masih ingat nggak? Minggu lalu dalam ibadah minggu lalu, kakak ada mengajarkan adik-adik semua dalam lagu dalam kita mengambil sikap berdoa. Masih ingat? Oke, kalau ingat kita sama-sama ya menyanyikannya. Ambil posisinya, kita akan mulai. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara. 4 jari kananku,
Empat jari kiriku ku gabung jadi 8, ku buat kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Baiklah, adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, telah memberkati kami, melindungi kami dalam setiap aktivitas kami yang kami lakukan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Walaupun ibadah sekolah minggu kami laksanakan di tempat kami masing-masing, namun itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kami dalam memuji dan memuliakan Engkau. Berkati ibadah sekolah minggu kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti, sehingga ibadah kami ini bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Baiklah, adik-adik yang di rumah masih semangat? Masih? Ya, dalam memuji nama Tuhan kita harus semangat agar Tuhan senang melihat anak-anaknya selalu memuji dan memuliakan namanya. Baik, kakak akan kembali mengajak adik-adik semua memuji nama Tuhan yang berkata, aku diberkati. Semangat! Sama-sama membaca ayat hafalan kita. Kembali kakak mengajak adik-adik semua kita memuji nama Tuhan yang berkata, baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap
rumah, saatnya kita bersama-sama membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-27. Dari Lukas 10 ayatnya yang ke-27. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita baca sekali lagi ya. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk adik-adik di rumah bisa kembali berdiri. Kakak mengajak adik-adik semua kembali kita memuji nama Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus baik. Berdoa. Masih ingat? Oke, kalau ingat kita sama-sama ya menyanyikannya. Ambil posisinya, kita akan mulai. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Baiklah, kita akan berdoa. Baiklah, adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tadi kami telah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah kami tadi bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami.
Kiranya Bapa tetap memberkati menyertai aktivitas kami supaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-37. Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan 37 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Kita ulang, orang Samaria yang murah hati. Nah, selanjutnya kakak akan menampilkan tayangan ceritanya. Untuk adik-adik yang ada di rumah, simak baik-baik video penayangannya ya. Kisah perumpamaan dari Tuhan Yesus. Pada suatu hari, ada seorang pria berjalan dari Yerusalem. Di tengah perjalanan, ia diintai oleh 2 orang penyamun. Penyamun-penyamun itu sudah siap merampok pria tersebut. Pertemuan pun tidak dapat dihindari. Sampai akhirnya pria tersebut dirampok habis-habisan hingga dipukul babak belur. Ia pun terbaring tak berdaya setelah dirampok dan dipukul. Setelah beberapa jam, lewatlah seorang imam di jalan itu. Imam tersebut membaca doa sepanjang perjalanannya. Semakin keras suaranya agar terdengar banyak orang. Tiba-tiba ia berhenti dan melihat pria yang terbaring itu. Lalu ia berkata, "Wah, orang ini pasti dirampok. Masa imam ngurus yang beginian? Gengsi dong. Apa kata orang kalau aku ngurus yang beginian? Bisa turun reputasiku sebagai imam kalau ngurus dia. Aku doakan aja. Allahku, jauhkan aku dari cobaan seperti orang itu. Amin." Tidak lama setelah itu, lewatlah seorang Lewi di jalan tersebut dengan berdoa. Sepanjang perjalanannya, ia menyanyikan lagu tentang Tuhan. Suaranya dikeraskan agar orang-orang pun mendengarkan. Tiba-tiba ia terkejut melihat pria yang terbaring di jalan. Waduh, ini orang sepertinya minta tolong. Ah, mendingan jangan dibantu. Bisa repot nanti aku. Aku kan punya tugas lebih mulia di tempat ibadah. Jauhin dulu ini orang. Dan langsung pergi aja, pura-pura nggak tahu. Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang Samaria melewati jalan tersebut. Ia berjalan bersama seekor keledainya yang bernama Bruno. Seekor keledai yang selalu menemani dalam perjalanannya. Ia melintasi jalan yang dilalui oleh imam dan orang Lewi juga. Ia melihat seorang pria tak berdaya di jalan tersebut. Tergeraklah hati orang Samaria itu. Lalu ia berkata, "Aku harus segera menolong orang ini. Sepertinya dia sudah lama tergeletak di sini kepanasan. Bro, kuatkan dirimu, minumlah dulu untuk dahagamu." Pria itu mengucapkan terima kasihnya kepada orang Samaria. Orang Samaria lalu berkata, "Bro, aku tidak bisa meninggalkanmu dalam kondisi seperti ini. Aku akan membawa dan merawatmu." Lalu orang Samaria itu membawa pria tersebut. Ia membawanya ke sebuah penginapan untuk merawatnya. Dengan kemurahan hati orang Samaria, ia merawat dengan sepenuh hati pria tersebut. Keesokan harinya, ia menemui pemilik penginapan lalu memberi 2 dinar dan berkata,
Rawatlah dia, dan jika kebelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Nah, saatnya kita akan kuis. Siapa dari 3 orang yang melintasi jalan menunjukkan tindakan cinta kasih? A. Imam, B. Orang Lewi, C. Samaria. Siapa? Ya, benar, orang Samaria. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, kembali kakak mengajak adik-adik semua kita kembali memuji nama Tuhan yang berkata, "Kasih Yesus indah oh indah." Kembali bertemu dengan kakak Kareti Kristenti. Sekarang kita sama-sama memasuki aktivitas kelas kita pada hari ini. Nah, aktivitas kita pada hari ini tentunya berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Ada yang masih ingat nggak tema kita hari ini tentang apa ya? Tentang apa? Tentang kasih. Ya, tema kita tadi bertemakan tentang kasih. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, mengangkat menyanyi puji-pujian tentunya berkaitan tentang kasih. Nah, ada yang di rumah tahu nggak kasih itu apa ya? Kasih itu apa? Kasih itu tidak cemburu, murah hati, tidak pemarah, tidak sombong, lemah lembut, suka menolong. Nah, itu yang disebut dengan kasih. Nah, sekarang aktivitas kita pun pada hari ini berkaitan dengan tema kita, yaitu kasih. Kakak akan mengajak adik-adik semua, kita akan membuat tempelan dinding seperti ini. Nah, tempelan dinding ini tidak tempelan dinding biasa, namun tempelan dinding ini ada maknanya agar kita, di sini kakak sudah menulis kasih. Ini di sebelah sini di bentuk kasih yang kecil sudah kakak tulis apa itu kasih. Nah, agar nanti ini bisa ditempel di dinding kamar, di pintu, atau di dinding rumah, agar adik-adik semua, bukan cuma adik-adik semua, untuk orang tuanya, untuk kakak, adik, nenek, kakek, ibu, bapak, bisa menjalankan kasih itu di kehidupannya tiap-tiap hari, agar kalian semua ingat apa itu kasih dan bisa menjalankannya dengan baik. Nah, sekarang kita akan memulai aktivitas kita. Simpan dulu yang ini. Pertama-tama yang kita, tadi kan kakak sudah memberitahukan apa-apa saja bahan-bahannya dan perlengkapannya dalam kita membuat stiker dinding ini tadi. Sudah disediakan? Kalau sudah disediakan, kita lihat ya apakah adik-adik semua di rumah sudah menyediakan bahan-bahannya dengan lengkap. Yang pertama, sudah menyediakan pulpen? Sudah? Ya. Kalau pakai spidol juga nggak apa-apa, yang penting ada warnanya baik dan bisa dilihat terang juga ya. Yang kedua, gunting. Sudah sediakan gunting. Baik, yang ketiga, ceklik. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, kalau memang misalnya tidak ada ceklik, pakai lem perekat juga nggak apa-apa, yang biasa, yang penting bisa melekatkan kartonnya di kartonnya nanti ya. Tidak apa-apa kalau ada lem.
Kalau tidak ada ceklik, yang penting bisa melekatkan kartonnya. Oke. Yang terakhir, bahan yang paling penting yaitu kartonnya pastinya ya. Nah, punya kakak kartonnya sudah kecil karena sudah kakak potong-potong jadi kecil. Nah, adik-adik di rumah bisa menyiapkan kartonnya. Lebih dari 2 nggak apa-apa, yang penting warna kartonnya berbeda-beda agar nanti kalau ditempel kelihatan cantik dan menarik karena warnanya pun berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang tahap pertama kita akan mulai aktivitas kita. Kita sama-sama membuat bentuk dasar, bentuk hatinya seperti di tengah ini. Kita akan membentuk dasarnya dulu. Kita akan menggunting bentuk lobnya, bentuk yang besar. Contohnya seperti ini. Kakak sudah menggunting tadi seperti ini. Jadi caranya mengguntingnya, potong kartonnya seperti ini. Kira-kira besarnya seperti inilah. Lipat 2 dan kita gunting membentuk hati. Untuk adik-adik yang di rumah, kalau masih kecil, kalau belum berani memakai gunting, jangan coba-coba ya. Nanti adik-adik di rumah bisa minta bantuan sama kakak, sama orang tuanya untuk menggunting ya. Mengguntingnya pun harus hati-hati dengan pelan-pelan. Nah, jadi diputar agar membentuknya pun harus hati-hati dan lebih teliti agar bentuknya pun menarik dilihat. Ya, sudah. Ya, jadi punya kakak seperti ini. Punya adik-adik sama seperti ini bentuk hati. Ini akan menjadi dasar kita membuat stikernya. Seperti ini. Punya adik-adik sudah? Oke, kalau sudah, simpan dulu ini. Sekarang kita akan membuat anak hatinya. Jadi kita akan membuat seperti ini, kecil seperti ini. Kakak sudah memotong kecil-kecil karton yang berwarna berbeda tadi, berbeda dari karton dasarnya tadi seperti ini, agar terlihat menarik. Jadi kakak sudah menyediakan 8 kertas kecil. Jadi sama seperti kita membentuk dasarnya tadi, kita lipat 2 dan digunting membentuk hati atau love. Ini. Nah, seperti ini. Nah, kita kecilkan lagi agar tidak terlalu besar. Seperti ini. Nah, sudah satu jadi, kita akan membuat 8. Kita akan membuat 8 anak hatinya. Nah, seperti ini. 2. Membuat ini harus teliti dan harus pelan-pelan ya, agar jadinya nanti pun bisa cantik. Ya.
sudah 4, punya kakak jadi, punya adik-adik, bisa minta bantuannya sama kakak atau adiknya untuk mengguntingnya ya, agar lebih cepat jadinya. Nah, seperti ini. Punya kakak hampir selesai, tinggal 2. Oke. Dan terakhir, jadi ada di rumah menggunting lop kecilnya cukup 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya, 8. Kakak menyesuaikan sama yang sudah dibuat kakak, agar tidak bingung. Nah, jadi ini kakak semuanya sudah kakak gunting. Ini ada kecil, ada yang besar, nggak apa-apa ya. Karena kakak buatnya cepat-cepat. Kalau ada di rumah, membuatnya harus pelan-pelan ya, dan harus rapi agar kalau ditempel nanti kelihatan lebih cantik. Jadi ini menjadi love dasarnya dan ini menjadi love anaknya, seperti ini. Kalau sudah, kita taruh di tengah. Nah, kita taruh di bawah dulu, yang lainnya itu diperlukan. Sekarang yang bermain adalah pulpen dan ceklik. Nah, tadi kan kalau kakak kalau nggak ada ceklik nggak apa-apa ya, pakai lem. Yang penting kartonnya ini bisa melekat erat seperti ini nanti. Oke, sekarang kita mulai. Ambil kartonnya yang besar yang berbentuk. Sekarang kita akan menulis. Nah, apa yang kita tulis di tengah? Kita akan menulis seperti ini. Kasih itu tanda tanya. Jadi adik-adik bisa menulis kasih itu tanda tanya. Nah, seperti ini. Kelihatan? Kasih itu tanda tanya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita menulis di kertas lopnya yang kecil. Jadi kasih itu apa sih? Definisi kasih itu menurut adik-adik, kasih itu suka menolong. Jadi kita tulis di sini suka menolong. Suka menolong. Oke, yang pertama kasih itu suka menolong. Yang kedua, kasih itu apa? Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Nah, ini dia. Tidak sombong. Nah, sekarang kasih itu apa? Kasih itu tidak pemarah. Nah, kasih itu tidak pemarah. Sudah, ini dia, kasih itu tidak pemarah. Sekarang apa lagi kasih? Apa? Ya, kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu. Nah, tidak cemburu. Lagi apa? Kasih itu apa? Kasih itu tidak memegahkan hati. Tidak memegahkan hati. Memegahkan hati. Apa lagi? Kasih itu banyak sekali. Apa kasih lagi? Kasih itu lemah lembut.
Kasih itu lemah lembut. Ini dia, lemah lembut. Sekarang kasih itu apa lagi? Tinggal 2. Sebenarnya banyak kasih, namun kita mengambil yang inti-inti saja, mengambil umum. Apa pengertian kasih? Kasih itu sabar ya, kasih itu sabar. Sabar. Terakhir, apa kasih? Murah hati. Kasih itu murah hati. Ya, sudah. Sebenarnya pengertian kasih itu banyak. Namun kakak di sini memilihnya yang intinya saja, yang mengambil yang umum-umum pengertian kasih. Nah, sekarang sudah semua terisi, sudah kita tulis semuanya. Sekarang waktunya kita tempel di sini. Nah, ini gunanya checklist tadi. Sekarang kita akan tempel gambar hati kecil ini ke yang besar. Jadi terserah maunya naruhnya di mana, yang penting terlihat cantik, serah saja. Kalau kakak taruh mengelilingi. Oke. Untuk adik-adik yang di rumah, kalau gak berani pakai checklist, bisa minta bantuannya sama orang tua ya. Jangan berani-berani memakai checklist sendirian, takutnya nanti bisa luka. Nah, seperti ini contohnya. Sekarang di atas kita taruh di samping. Di sampingnya lagi. Sekarang di sini di sini. Yes, sekarang jadi seperti ini punya kakak. Cantik kan? Nah, sekarang sudah jadi. Nah, jadi nanti adik-adik di rumah bisa menempelnya, bisa di pintu, bisa di dinding kamar adik-adik semua, agar nanti bisa kalau bangun pagi melihat kasih itu apa. Nanti kalau ini menjalankan aktivitas atau mau ngapain udah teringat. Kalau melihat orang ada minta bantuan, oh itu kasih kan suka menolong, jadi aku menolong orang itu. Nah, seperti itu gunanya nanti agar adik-adik semua bisa menjalankan apa itu kasih dan bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Oke. Baiklah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa. Namun sebelum itu, adik-adik yang di rumah masih ingat nggak? Minggu lalu dalam ibadah minggu lalu, kakak ada mengajarkan adik-adik semua dalam lagu dan kita mengambil sikap berdoa. Masih ingat? Oke, kalau ingat kita sama-sama ya menyanyikannya. Ambil posisinya, kita akan mulai. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6,
ku buat menara. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Baiklah, kita akan berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, kita bersama-sama mengakhiri serangkaian ibadah aktivitas kita pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa syafaat, doa syafaat nanti yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Baiklah, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pernyataan Tuhan Yesus. Dari kami bangun tidur pagi, kami memilih aktivitas kami, dan kami melaksanakan ibadah kami ini berjalan dengan baik. Itu semua pasti karena penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih atas napas kehidupan yang Tuhan Yesus selalu berikan kepada kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami menjalani aktivitas kami tiap-tiap hari. Kami selalu mengucap syukur atas berkat yang selalu Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Pagi Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami tentang betapa besar kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami tentang apa itu kasih, mengajarkan kami untuk saling menolong, saling mengasihi, saling memaafkan dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu tadi bisa bertumbuh, berkembang, berbuah dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berilah mereka berkat yang melimpah, agar dari situ kami mendapat kebahagiaan dalam kehidupan kami. Berkati sekolah kami Bapa, lancarkanlah sekolah kami, berilah kami akal budi pekerti yang baik, sehingga kami bisa sekolah dengan baik dan bisa membanggakan kedua orang tua kami. Untuk bangsa dan negara kami Bapa, berkati juga sehingga pemerintah kami bisa mengatasi segala apapun masalah yang ada di negara kami ini. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan kami di saat-saat seperti ini. Kami beribadah di rumah tidak mengurangi sukacita kami dalam memuji dan memuliakan Engkau. Kami tetap semangat memuji Engkau Bapa. Berkati kami semua Bapa agar terhindar dari segala macam kejahatan, musibah, penyakit yang saat ini gempar yang sedang kami rasakan. Kiranya Bapa memberikan kami kesehatan, perlindungan yang kuat, tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu, agar kami tetap sehat, kuat, selamat dari apapun yang ingin menghampiri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini diri kami yang akan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.